Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Rule of Law. Perkenalkan, saya Wisrati Tandirintik dengan NIM H04-125-1014 dari Fakultas Matematika, Ilmu dan Pengetahuan Alam, Prodi Biologi. Nama saya Dewi Putri Afdelia Hasanuddin, NIM B0212511017 dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum Administrasi Negara. Nama saya Nurhayu Fiantika Gafar dengan NIM H07-1251-007 dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Jenny Situmorang dari kelompok Rule of Law dengan NIM B0212511018 dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum Administrasi Negara. Nama saya Nila Zara Putri Faisal, NIM H04-125-1011, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi, kelompok Rules of Law. Perkenalkan, nama saya Agnes Mulki Febriana dengan NIM H04-125-1005, Fakultas MIPA, Prodi Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Farul Fathia dengan NIM B0212511013 dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum Administrasi Negara dari kelompok Rule of Law. Nama saya Siti Fatimah Hatta dengan NIM H07-125-1013 dari Fakultas MIPA, Prodi Sistem Informasi. Rule of Law sering kita dengar, tapi apa sih makna sebenarnya? Nah, dalam video ini kita akan mengenal konsep dasar yang menjadi fondasi negara modern. Bayangkan, jika kehidupan bernegara tanpa adanya aturan. Gimana ya? Kalau gitu, aku akan liatin kepada kalian gimana jika kehidupan bernegara itu tanpa adanya aturan. Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Nah, kalian sudah lihat kan gimana jika sebuah negara itu hidup tanpa adanya aturan? Pasti kacau kan? Maka dari itu, hukum itu sangat penting bagi negara. Apa sih Rule of Law itu? Nah, teman-teman sekalian, Rule of Law adalah sebuah prinsip di suatu negara yang menegaskan bahwa semua orang harus tunduk pada hukum. Semua orang? Ya, semua orang. Yang artinya bukan hanya rakyat saja yang tunduk, melainkan pemimpin, pejabat, bahkan lembaga negara harus tunduk pada hukum. Sekian saja, bye-bye semua. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Ayu. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua salah satu ciri dari Rule of Law. Apa itu? Nah, salah satu dari ciri Rule of Law adalah supremasi hukum. Supremasi hukum? Apa itu? Nah, supremasi hukum adalah kondisi suatu negara yang menganut Rule of Law, di mana hukum adalah aturan tertinggi di negara tersebut. Dan semua pemerintah dan bahkan pejabat harus bertindak di bawah hukum. Dan bila ada pemerintah atau pejabat yang bertindak di atas hukum, maka ia akan dikenakan hukuman sesuai yang berlaku di negara tersebut. Seperti itu. Semua orang diperlakukan sama, tidak ada yang diperlakukan khusus atau istimewa hanya karena status sosial, kekayaan, dan jabatan. Inilah yang membuat masyarakat merasa adil dan aman. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan tidak tiba-tiba berubah. Hukum harus jalan dan mudah dipahami dan konsisten sehingga masyarakat bisa merencanakan tindakan tanpa takut aturan berubah sewaktu-waktu. Independensi peradilan. Independensi peradilan. Independensi peradilan berarti hakim harus bebas dari tekanan pihak manapun, yang dimana putusan hakim harus berdasarkan fakta dan aturan, bukan pengaruh dari politik atau tekanan dari luar.
Jadi, ada beberapa contoh dari penerapan the rules of law. Kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita mengurus dokumen sesuai prosedur, saat layanan publik bekerja transparan, dan saat peraturan berlaku untuk semua orang. Jadi, semua contoh ini menunjukkan bagaimana hukum menjaga keteraturan. Nah, ketika rule of law ditegakkan, maka akan menghasilkan hasil yang besar bagi masyarakat. Yang pertama itu, rasa aman yang meningkat, ekonomi yang lebih stabil, lingkungan pemerintah yang lebih bersih, dan kepercayaan publik ke masyarakat lebih besar. Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum. Prinsip rule of law dijalankan melalui pembentukan lembaga-lembaga negara yang menjaga keadilan. Menjaga rule of law bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kita pun ikut berperan dengan cara mematuhi aturan, bersikap jujur, serta menghormati peraturan yang ada di sistem. Kita juga berperan menciptakan masyarakat yang adil dan taat hukum. Rule of law bukan sekedar teori, ia adalah fondasi yang membuat negara berjalan adil dan tertib. Dengan memahami dan mendukung penegakannya, kita membantu membangun masa depan yang lebih baik. Cukup sekian Penjelasan kami. Semoga bermanfaat.